Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita pada topik kegiatan pembelajaran 2, mengidentifikasi fungsi menu dan icon pada OBS Studio. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan aplikasi OBS Studio yang sudah diinstal pada PC maupun laptop dari Bapak dan Ibu sekalian. Dengan cara klik kanan icon pada desktop, kemudian memilih Run Administrator. Berikut merupakan tampilan dari aplikasi OBS Studio. Pada aplikasi OBS Studio itu terdapat 3 menu utama. Yang pertama disebut dengan menu bar, yang terdiri dari menu File, Edit, View, Profile, Scan Collection, Tools, dan Help. Berikutnya adalah menu Canvas Area atau Preview Canvas Area, yang digunakan untuk menampilkan project kita secara real time atau bersamaan dengan proses perekaman yang kita lakukan menggunakan OBS Studio. Berikutnya ada menu Scan Management yang terdiri dari Scan, Source, Audio Mixer, Scan Transition, dan Control. Scan sendiri merupakan tempat dari semua pengaturan pada project kita ditempatkan. Kemudian Source berisi dari kumpulan konten atau konten apa saja yang bisa kita masukkan pada project kita. Untuk melihatnya kita bisa melihat dengan cara klik Add pada jendela Source. Maka di situ akan ditampilkan beberapa konten yang bisa kita masukkan. Yang pertama adalah audio input capture untuk memasukkan audio, audio output capture untuk menangkap audio yang keluar dari komputer, ada browser untuk menampilkan mesin pencarian seperti Google, kemudian color source, kemudian display capture digunakan untuk menampilkan aktivitas pada layar secara penuh, game capture, menampilkan aplikasi game atau permainan game saja. Kemudian ada video capture device digunakan untuk menambahkan webcam, ada window capture digunakan untuk merekam jendela aplikasi tertentu. Kemudian ada audio mixer yang digunakan untuk pengaturan suara pada project kita agar seimbang dan bisa menguatkan dan membuat menarik dari project kita tersebut. Cara penggunaan audio mixer adalah kita bisa membesarkan atau mengecilkan volume dengan menggeser slider yang ada pada audio mixer seperti ini, ke kanan untuk membesarkan, ke kiri untuk mengecilkan. Yang perlu kita ingat, jangan kita menggunakan terlalu besar karena ini akan membuat suara yang ditangkap oleh komputer akan pecah. Dan kita juga bisa menonaktifkan dengan cara klik icon sound yang ada di sebelah kanan. Mengaktifkan dan menonaktifkan dari audio mixer tersebut. Berikutnya ada scan transition yang digunakan untuk perpindahan antar scan, dan fungsi control yang di sini digunakan untuk melakukan proses perekaman. Ada start streaming, start recording, ini yang akan kita gunakan nanti untuk memulai proses perekaman. Kemudian bagaimana cara kita melakukan setting awal pada OBS Studio untuk membuat project sebuah video pembelajaran? Yang pertama, dalam OBS Studio kita bisa melakukan pengaturan secara otomatis.
Pengaturan secara otomatis bisa kita lakukan pada menu Tools. Silakan Bapak Ibu untuk masuk kepada menu Tools. Kemudian memilih Auto Configuration Wizard. Ini Bapak Ibu bisa lakukan kapanpun ketika ingin melakukan pengaturan secara otomatis. Kemudian memilih Optimize for Streaming Recording is Secondary. Kemudian Next. Kemudian di sini bisa memilih Canvas Resolution, User, dan frame rate-nya. Tapi karena kita akan melakukan pembelajaran menggunakan OBS secara manual, Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan lebih lanjut atau secara manual dengan masuk ke menu Setting. Silakan diarahkan kursornya kepada menu Setting. Keunggulan dari OBS Studio adalah tampilan dari jendela atau dock modularnya itu bisa kita atur seperti ini karena terpisah dari halaman utamanya. Seperti ini, apabila kesulitan kita bisa kecilkan, tarik, geser seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini merupakan tampilan dari menu setting pada OBS Studio. Apa yang akan kita lakukan di sini? Silakan Bapak Ibu untuk mengikuti. Yang pertama, kita akan mengatur output keseluruhan dari OBS Studio kita nanti. Silakan Bapak Ibu untuk memilih output mode simple dengan video bitrate-nya 2500 kbps. Untuk encoder di sini menggunakan hardware KSP. Untuk pengguna prosesor Intel, tapi bila laptop Bapak Ibu tidak menggunakan Intel, bisa menggunakan software. Saya di sini menggunakan hardware KSP. Audio bitrate 160, encoder preset menggunakan balance. Setelah Bapak Ibu checklist enable advanced encoder setting, maka muncul encoder preset. Silakan masukkan balance. Kemudian recording part. Di sini Bapak Ibu memilih di mana lokasi penyimpanan video Bapak Ibu nanti. Ketika sudah selesai proses penyimpanannya, recording format menggunakan MKV. Dengan format ini maka hasil video kita tidak dikurangi atau dikompres ketika proses penyimpanan. Tapi kelemahannya tidak semua player bisa memutar video MKV tersebut. Kita akan bisa mengubahnya menjadi MP4 pada settingan advance nanti setelah ini. Encoder kita samakan dengan encoder yang di atas, hardware KSP. Kemudian selanjutnya yang kita atur adalah audio sample. Pada menu audio kita masuk ke sample rate. Silakan menggunakan 44,1 kHz. Kemudian settingan bawahnya biarkan saja. Kemudian pada tampilan video, silakan Bapak Ibu di sini menggunakan yang sesuai dengan komputer Bapak Ibu. Biasanya kalau untuk laptop standarnya 1366x768. Kemudian untuk frame rate gunakan 30. Kita masuk ke settingan advance. Di sini kita lakukan checklist pada pilihan recording. Kemudian di checklist automatically removes to MP4. Inilah yang akan menyimpan nanti project kita dalam dua ekstensi file. Yang pertama MKV, yang kedua adalah MP4. Jika sudah, silakan klik OK. Baik, demikian kegiatan pembelajaran kita pada kegiatan pembelajaran 2, mengidentifikasi fungsi dan menu icon pada OBS Studio. Terima kasih dan selamat belajar.